DSFL 1. Pada komponen perencanaan pembelajaran, dalam aspek penyusunan RPP, di kelas 1 Ibu Awe memakai RPP 1 lembar dan untuk monitoring RPP dibuat secara lengkap. Dalam merancang RPP, beliau tidak mengalami kendala. Di kelas 2, RPP yang Ibu N gunakan RPP 1 lembar dan RPP lengkap. Untuk RPP lengkap biasanya digunakan untuk event-event tertentu. Misalnya, dalam akreditasi menggunakan RPP harian yang 1 lembar. Lalu, dalam merancang RPP, beliau tidak ada kesulitan karena sudah terbiasa setiap hari membuat RPP. Di kelas 5, RPP yang Bapak YW gunakan adalah RPP 1 lembar. Dalam proses penyusunannya, Bapak YW pernah mengalami kendala terkait keterbatasan referensi RPP 1 lembar. Hal ini dikarenakan pembuatan RPP 1 lembar baru dilakukan pada saat awal PJJ. Aspek alokasi waktu pada kelas 1. Selama PJJ, Ibu Awe membutuhkan waktu selama 25 menit kali 5. Lalu, untuk tatap muka online dilakukan seminggu sekali karena aturan dari dinas. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, Ibu Awe mengatakan beliau harus bisa merancang untuk PTM, jadi tujuan pembelajarannya tercapai. Sedangkan dalam penyusunan atau mengatur alokasi waktu, beliau tidak mengalami kendala karena sudah dari awal rapat pembagian tugas kelas bersama paralel. Pada kelas 2, kegiatan pembelajaran sinkronus dilakukan via Zoom sekitar 1-2 jam. Pada saat PTM, siswa yang PJJ mengikuti yang PTM, misalnya dari jam 7 atau 7.30 sampai jam 9. Kegiatan asinkronus mulai dari jam 7. Beliau mengatakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak cukup karena harus menjelaskan satu persatu materi. Dan dalam penyusunan atau mengatur alokasi waktu, beliau tidak mengalami kendala. Pada kelas 5, Pak YW mengatakan selama PJJ membutuhkan waktu selama 2 jam untuk kegiatan sinkronus dan 2 jam untuk asinkronus. Pada aspek perencanaan pembelajaran berbasis literasi budaya, di kelas 1, Bu Awe pernah menerapkan pembelajaran literasi budaya pada mata pelajaran PLBJ dan mencantumkan ke dalam RPP. Media yang digunakan beliau membawa kue putu mayang dan diperkenalkan ke peserta didiknya. Media tersebut sudah mencapai tujuan karena anak-anak menjadi mencintai dan mengenal makanan Betawi. Di kelas 2, Ibu N sudah menerapkan literasi budaya. Beliau juga sudah mencantumkan pembelajaran berbasis literasi budaya ke dalam RPP, seperti menulis komitmen. Dari komitmen itu bisa diajarkan bagaimana belajar mengenai nilai-nilai karakter yang real. Di kelas 5, Bapak YW pernah menerapkan pembelajaran literasi budaya pada event tertentu atau jika ada mata pelajaran yang sesuai dan mencantumkan ke dalam RPP. Media yang digunakan beliau adalah video dan media itu sudah mencapai tujuan tetapi belum maksimal. Pada aspek pemilihan metode pembelajaran, di kelas 1, metode pembelajaran yang Ibu Awe gunakan disesuaikan dengan mata pelajaran. Lalu, menurut beliau, metode itu sangat efektif dan tidak merepotkan dan siswa akan langsung mengingat materi tersebut. Dan beliau juga tidak mengalami kendala. Di kelas 2, Ibu N menggunakan metode tanya jawab. Pada metode pembelajaran tersebut, Ibu N mengatakan kurang efektif. Untuk mempersingkat waktu menyampaikan ke inti materi, maka Ibu N menggunakan tanya jawab. Dalam pemilihan metode pembelajaran, tidak ada kendala. Di kelas 5, selama PJJ, metode pembelajaran yang Bapak YW gunakan adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, inquiry, discovery, dan penugasan. Menurut Bapak YW, metode tersebut kurang efektif dilakukan karena kurangnya pengawasan secara langsung terhadap siswa. Aspek pemilihan model pembelajaran pada kelas 1, Ibu Awe menggunakan model PBL, problem solving, dan memasukkan ke karakternya. Dan menurut Bu Awe, model pembelajaran tersebut sangat efektif dan sederhana. Pada kelas 2, Ibu N menggunakan model pembelajaran kontekstual. Pada kelas 5, Bapak YW menggunakan model pembelajaran kontekstual dan menurut Bapak YW, model pembelajaran tersebut dianggap sangat efektif terutama saat PJJ saat ini. Dalam komponen pelaksanaan pembelajaran, pada aspek penggunaan bahan ajar kelas 1, Ibu Awe menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh sekolah dan bahan ajar itu sangat membantu karena beliau mencari referensi untuk menjelaskan ke siswa. Bahan ajar yang Ibu Awe gunakan terdapat latihan-latihan soal, tetapi jika latihan soal tersebut tidak sesuai dengan karakteristik siswa, beliau akan membuatnya sendiri untuk kelas 1 dan beliau pernah mengalami kendala. Pada kelas 2, bahan ajar yang digunakan berasal dari sekolah dan dikembangkan oleh guru sendiri. Contohnya buku paket atau media pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan sangat membantu dalam penyampaian materi. Dalam bahan ajar, beliau juga menggunakan latihan-latihan soal, dan beliau tidak mengalami kendala. Pada kelas 5, dalam proses pembelajaran, Bapak YW menggunakan bahan ajar. Beliau mengatakan pokok bahan ajar berasal dari sekolah ataupun mengembangkannya sendiri. Menurut beliau, bahan ajar tersebut sangat membantu dalam penyampaian materi ke siswa. Bapak YW juga menggunakan latihan-latihan soal sebagai bahan ajar. Dalam proses menyiapkan bahan ajar, Bapak YW pernah mengalami kendala.
Pada aspek penggunaan media pembelajaran kelas 1, Ibu Awe mengatakan media pembelajaran itu dapat membantu pembelajaran dalam bentuk dongeng dan boneka. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia akan menggunakan kata terima kasih, maaf, membuat wayang-wayang anak, dan boneka tangan. Beliau juga sering menemukan kesulitan dan masih sangat membutuhkan media yang bersifat baru. Sedangkan media pembelajaran berbasis STEM, beliau pernah mengembangkannya. Pada kelas 2, media pembelajaran yang digunakan seperti boneka atau benda-benda konkret sesuai dengan materi. Misalnya membuat kembang kelape dipraktikkan secara bersama-sama. Belajar penjumlahan menggunakan papan tulis, PPT, Zoom. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam menggunakan media, tetapi yang menjadi kendala adalah pendukung dari media. Pada kelas 5, Bapak YW menggunakan media seperti PPT, Canva, Google Classroom, dan Kahoot. Beliau juga tidak mengalami kendala dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Meskipun begitu, Bapak YW mengatakan bahwa beliau juga masih membutuhkan media pembelajaran, terutama dalam mata pembelajaran matematika dalam materi perbandingan. Pada aspek keterampilan guru dalam penggunaan teknologi kelas 1, menurut Ibu Awe, dalam metode PBL dan dalam pembelajaran terpadu, beliau menggunakan seperti Zoom, Google Classroom, dan LMS. Pada kelas 2, Ibu N saat mengajar menggunakan HP, laptop, komputer, dan printer. Pada kelas 5, dalam PJJ saat ini, tentunya Bapak YW menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan seperti Zoom, Google Classroom, dan LMS. Dalam aspek penguatan materi di kelas 1, Ibu Awe mengatakan beliau harus memberikan penguatan materi di akhir pembelajaran dalam bentuk catatan tambahan, entah itu dari PJOK ataupun SBDP. Di kelas 2, Ibu N mengatakan di akhir pembelajaran memberikan penguatan materi pembelajaran. Bentuk penguatan materi di akhir pembelajaran yaitu dengan menggali kembali ke siswa kira-kira hari ini belajar apa saja ya, karakter apa saja yang sudah dibangun di pertemuan hari ini. Dan untuk di kelas 5, Bapak YW mengatakan beliau selalu memberikan penguatan materi di akhir pembelajaran, terutama dalam persiapan PTS dan PAS. Biasanya, Bapak YW memberikan kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami oleh siswa, lalu dibahas bersama-sama. Kegiatan refleksi yang dilakukan di kelas 1 dilakukan dengan membuat komitmen dan mencapai target. Sedangkan dalam pembelajaran STEM, Ibu Awe akan menanyakan tentang menggunakan metode tersebut. Kegiatan refleksi di kelas 2 dilakukan dengan membuat komitmen yang bisa siswa lakukan di rumah. Setelah selesai pembelajaran, siswa menuliskan refleksi di buku lalu mengirimkan ke guru. Kegiatan refleksi di kelas 5 biasanya Bapak YW akan meminta siswa untuk membuat catatan pembelajaran harian. Pemberian motivasi di kelas 1 menurut Ibu Awe, untuk anak kelas 1 harus memberikan motivasi untuk dapat membangkitkan semangat peserta didik. Motivasi yang diberikan dalam bentuk reward. Di kelas 2, Ibu N mengatakan memberikan motivasi yang terbaik. Bentuk motivasi tersebut misalnya ada siswa yang tidak ikut Zoom, maka guru tersebut akan mencoba video call siswanya, lalu membujuk sehingga siswa tersebut mau masuk ke dalam Zoom. Jika ada siswa yang kurang paham mengenai materi pembelajaran, maka guru akan melakukan video call bersama dan menerangkannya di papan tulis. Pada kelas 5, Bapak YW selalu memberikan motivasi dalam bentuk pemberian nilai yang bagus, pujian, dan tepuk tangan. Penilaian pembelajaran di kelas 1 dalam aspek kognitif akan terlihat dari tes pengetahuan. Untuk aspek afektif dilihat dari sikap atau perform anak-anak. Sedangkan untuk penilaian psikomotorik dilihat dari keterampilan anak-anak pada saat melakukan Zoom. Dalam penyusunan penilaian, beliau tidak menemukan kesulitan karena sudah diatur dari sekolah. Sedangkan untuk penilaian pendekatan STEM, penyusunannya akan sangat lebih detail. Pembelajaran di kelas 2 dalam aspek kognitif dilakukan dengan penilaian secara manual. Misalnya ada 10 soal, salah 3 dapat 70. Aspek psikomotorik menggunakan rubrik penilaian. Ibu N mengatakan dalam PJJ ini penilaian lebih disederhanakan dan beliau mengatakan tidak ada kesulitan dalam melakukan penilaian. Penilaian pembelajaran di kelas 5 dalam aspek kognitif dilakukan dengan pemberian soal-soal. Pada penilaian afektif dapat dilihat melalui observasi atau pengamatan di kelas. Sedangkan untuk aspek psikomotorik dilihat dari penilaian keterampilan seperti membuat video. Bapak YW juga tidak menemukan kendala dalam melakukan penilaian. Tetapi menurut beliau terdapat sedikit perbedaan penilaian keterampilan dalam konteks PJJ dan sebelum PJJ. Sebelum PJJ, penilaian keterampilan dapat dinilai secara kelompok, tetapi pada saat PJJ, penilaian hanya bisa dilakukan secara individual. SD
SDN KU10. Di SDN KU10 ada Ibu S dan Bapak N. Ibu S mengajar di kelas 2B dengan jumlah siswa 31, sedangkan Bapak N mengajar di kelas 3A dengan jumlah siswa 32. Terkait penyusunan RPP, Ibu S dan Bapak N full menggunakan RPP dari dinas. Oleh karena itu, Ibu S dan Bapak N tidak mengalami kesulitan ataupun kendala dalam menyusun RPP. Untuk alokasi waktu pada pembelajaran sinkronus, Ibu S dan Bapak N sampai saat ini belum pernah mengadakan tatap muka online. Tetapi suatu saat Ibu S dan Bapak N akan melakukannya sesekali. Dan pada pembelajaran asinkronus diberikan waktu 24 jam untuk pengumpulan tugas atau kegiatan hari itu. Dan terkait kendala dalam mengatur alokasi waktu, yaitu terbatasnya alat penunjang siswa seperti handphone yang harus bergantian dengan orang tua. Dan keadaan ekonomi orang tua siswa yang menyebabkan sampai saat ini belum pernah melakukan tatap muka online. Pada perencanaan pembelajaran berbasis literasi budaya, Ibu S dan Bapak N telah mengetahui pembelajaran berbasis literasi budaya. Ibu S belum pernah menerapkannya ke dalam RPP dan Bapak N pernah menerapkannya ke dalam RPP. Tetapi untuk saat ini Bapak N belum menerapkan pembelajaran berbasis literasi budaya ke dalam pembelajaran karena materi yang diajarkan belum sampai. Pada pemilihan metode pembelajaran, Ibu S menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penugasan, sedangkan Bapak N pemilihan metode pembelajarannya hanya menggunakan metode penugasan, dikarenakan metode tersebut dianggap efektif pada masa PJJ ini. Pada pemilihan mode pembelajaran, Ibu S memilih mode pembelajaran kooperatif dan kontekstual karena dirasa efektif dalam melakukan pembelajaran terutama saat masa PJJ. Sedangkan Bapak N memilih mode pembelajaran pakem karena dirasa efektif dalam kondisi sekarang ini butuh keseimbangan dalam pemahaman siswa dan pola penyerapan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pada penggunaan bahan ajar, Ibu S dan Bapak N sama-sama menggunakan bahan ajar yang berasal dari sekolah. Ibu S mengembangkan bahan ajar tersebut ke dalam PPT dan kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom. Sementara Bapak N mengembangkan bahan ajar tersebut ke dalam Google Form. Aspek penggunaan media pembelajaran berbasis literasi budaya, Ibu S belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis literasi budaya. Namun, pada materi tema 3 ada pembelajaran terkait budaya, sehingga beliau hanya memberikan tugas terkait literasi budaya seperti nama suku, nama agama, dan nama makanan khas daerah dari setiap siswa. Sedangkan untuk Bapak N ini sudah pernah menggunakan pembelajaran berbasis literasi budaya seperti menggambar rumah adat, pakaian, ataupun makanan khas daerah dari setiap siswa. Dalam aspek keterampilan guru dalam penggunaan teknologi, Guru S menggunakan gawai dan laptop, sedangkan Guru N menggunakan gawai, laptop, dan WA Group sebagai penunjang informasi dari guru ke siswa. Sedangkan G-Form dan video YouTube sebagai tempat siswa memperoleh pengetahuan. Dalam aspek penguatan materi dan refleksi, Ibu S memberikan evaluasi keseluruhan setelah pemberian materi selesai. Untuk refleksi, siswa dilakukan setelah pembelajaran selesai atau sebelum keluar kelas. Untuk pemberian motivasi sendiri, Ibu S memberikan reward dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam aspek penguatan materi dan refleksi, Bapak N memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya di akhir pembelajaran. Untuk refleksi, di akhir pembelajaran siswa diberi kebebasan untuk bertanya dalam ruang lingkup pembelajaran atau materi yang dibahas dan dengan demikian akan terbentuk siswa yang aktif, kreatif, serta efektif. Pemberian motivasi dilakukan Bapak N di akhir pembelajaran seperti memberikan reward atau daftar nilai agar siswa menjadi termotivasi untuk mengerjakan tugasnya dengan semangat. Dalam penyusunan penilaian pembelajaran, penilaian kognitif yang dilakukan oleh Ibu S yaitu berupa pemahaman aplikasi dan evaluasi. Untuk penilaian keterampilan memberikan tugas yang dikumpulkan berupa video. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh Bapak N yaitu penilaian dari segi kognitif dilakukan pada pemberian latihan soal. Penilaian keterampilan yaitu berupa produk yang diciptakan oleh siswa. Untuk penilaian aspek afektif, Ibu S dan Bapak N mengalami kesulitan dikarenakan saat PJJ ini, guru sulit memantau sikap siswa secara langsung.